Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Kementerian Kesehatan telah menyerahkan data hasil investigasi terkait temuan adanya dugaan perundungan hingga pembalakan di balik kematian dokter residen atau mahasiswa PPDS Untip anestesi yang berinisial ARL. Hal ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, usai rapat koordinasi antara Kemenkes dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng. Kombes Pol Artanto mengatakan Polda Jateng akan mendalami serta menganalisa temuan Kemenkes ini. Kombes Pol Artanto menyebut data dari Kemenkes bisa jadi fondasi awal pihaknya melakukan penyidikan. Ia mengungkapkan bahwa beberapa hasil investigasi yang dikumpulkan oleh Kemenkes kini tengah diuji lebih lanjut di laboratorium forensik untuk mendapatkan kepastian yang lebih mendalam. Selain itu, lebih dari 10 saksi, termasuk anggota keluarga dan rekan seprofesi Dr. ARL, telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Investigasi ini bertujuan untuk mengungkap kemungkinan adanya perundungan Dr. ARL hingga menyebabkan kematian. Yang kedua adalah jadi kita masih ada PR kita untuk memastikan tentang kematian dari dokter. Jadi kita masih menunggu dari hasil otopsi psikologi. Nah, hasil otopsi psikologi ini akan menjadi petunjuk bagi kita. Untuk menjelaskan penyebab kematian dari dokter. Ada indikasi perundungan apa enggak ya? Nah, ini yang kita dapatkan tentang isu perundungan tersebut dan hasil-hasil penyelidikan dari tim investigasi dari Kemenkes kita terima dan kita akan melakukan pendalaman dan kita akan mensinkronisasi yang nanti di lapangan. Dan nanti akan tentunya apabila ada informasi tersebut kita akan melakukan penyelidikan. Dan kita harapkan kepada teman-teman mahasiswa PPDS yang mengalami perundungan bisa melaporkan ke Kemenkes atau mungkin ke kepolisian. Itu sebagai bahan kita untuk mendalami isu. Pemirsa, masih di Jawa Tengah, Satuan Reserse Narkoba Polres Wonosobo mengungkap kasus peredaran narkotika dengan modus baru di wilayah Kabupaten Wonosobo dengan menangkap seorang tersangka. Dalam penangkapan ini, petugas menemukan ganja sintetis berbentuk cair yang disemprotkan pada tembakau. Kami dari Satres Narkoba Polres Wonosobo dengan melakukan penyelidikan yang intensif, observasi yang tepat, akurat, kami dari Satres Narkoba dapat melakukan penangkapan terhadap saudara SN. Diketemukanlah satu paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,8 gram. Penangkapan keduanya setelah kami kembangkan di rumah tersangka dengan disaksikan 2 warga sipil, kami melakukan pengembangan penggeledahan. Diketemukan lagi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,2 gram. Tersangka ini sebagai kurir, tugasnya mengambil dan menanam kembali untuk dilakukan pembelian. Kami sedang menyelidiki jaringan mana yang terafiliasi oleh tersangka. Ancaman hukumannya kami menerapkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan pidana seumur hidup paling lama dan pidana paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dengan denda 10 miliar. Dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara umur seumur hidup paling singkat 5 tahun.
Pemirsa, kita beralih ke Jawa Barat. Polres Metro Bekasi berhasil menangkap pelaku kekerasan yang telah masuk daftar pencarian orang selama lebih dari 2 tahun. Tersangka diduga sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan tewasnya seorang karyawati pada Maret 2022 silam. Pagi ini jajaran Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi akan melaksanakan rilis atas ungkap kasus pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUH pidana yang mengakibatkan matinya korban. Bahwa tersangka yang berhasil ditangkap ini merupakan daftar pencarian orang selama 2 tahun. Jadi buronan selama 2 tahun untuk kejahatan yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2022. Kejadiannya di Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, ya, dengan korban nama Iska Rohima almarhumah. Dapat saya jelaskan secara singkat, pada tahun 2022 kejadiannya pada saat korban akan berangkat kerja, pada saat keluar rumah dan begitu di depan gang langsung disergap oleh tersangka yang ada di belakang saya bersama 2 temannya. Ya, jadi temannya namanya Nurfan alias Pupang yang berperan sebagai eksekutor lakukan pembacokan terhadap korban. Muhammad Rifai alias Fahri peran mengendari sepeda motor dan Arya berperan merebut atau merampas tas korban. Jadi terhadap temannya, ya, Nurfan dan Muhammad sudah ditangkap dan menjalani proses pidana, ya, 2 tahun lalu. Terhadap pelaku yang ketiga berhasil kami tangkap setelah pelarian selama 2 tahun. Kita mendapat keterangan dari tersangka setelah aksi tindak pidana dilakukan, tersangka ini melarikan diri ke daerah Bawah Yogyakarta. Bekerja di Bantul kurang lebih 6 bulan. Setelah itu bekerja di daerah Teluk Jamri Karawang selama kurang lebih setahun. Dan begitu petugas kami mendapatkan informasi keberadaan tersangka, segera dilakukan penyelidikan. Begitu di cross check dan dilakukan pemeriksaan, positif yang kami tangkap adalah tersangka yang melarikan diri dan terlibat dalam peristiwa 365 2 tahun lalu. Ini motifnya motif ekonomi, ya. Dan barang bukti itu sudah disita pada berkas-berkas pada 2 teman yang menjalani proses pidana. Jadi kalau yang berkas di sini Pemirsa, sementara itu di Sumatera Barat, Polres Sawah Lunto melaksanakan rekonstruksi kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada 29 Agustus lalu di Dusun Tengah Sawah, Kecamatan Situlangkang, Kota Sawah Lunto. Dalam rekonstruksi ini pelaku memperagakan 17 adegan pembunuhan. Berikut laporan Brigadir Prita Suci, anggota Humas Polres Sawah Lunto, Polda Sumatera Barat. Polres Sawah Lunto melaksanakan rekonstruksi kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024 di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang, Kecamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto. Polda Sumbar dalam hal ini penyidik Satreskrim Polres Sawah Lunto secara profesional menangani kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Sawah Lunto. Rekonstruksi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sawah Lunto, AKBP Purwanto Hari Subekti Esos, yang diwakili oleh Kasat Reskrim AKP Syafrinadi Elsa. Didampingi oleh jaksa dan penyidik Satreskrim Polres Sawah Lunto, serta penasihat hukum tersangka dan unit identifikasi. Dalam proses rekonstruksi ini memperagakan adegan ulang di mana detik-detik kejamnya aksi pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Kami dari Polres Sawah Lunto, tim dari identifikasi melakukan rekonstruksi atau reka ulang dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh inisial SH yang kita lakukan rekon di tempat TKP langsung. Untuk adegan kita dapat di lapangan atau di TKP sebanyak 17 adegan. Dari mulai pertemuan awal dengan korban dengan pelaku sampai melakukan pembunuhan atau
atau pembunuhan terhadap korban. Dari TKP kita temukan motif adalah dendam ataupun sakit hati, karena antara hubungan tersangka dengan pelaku ada hubungan keluarga, jadi memicu pada saat kamar mandi korban sedang mencuci piring, pelaku membuang air. Sana timbul cekcok, terjadilah pemukulan dengan menggunakan cangkul. Dalam adegan rekon kita langsung dengan terlapor atau tersangka, kemudian dihadiri oleh saksi-saksi yang ada di TKP, langsung dengan saksi dengan korban dengan diperagakan oleh polisi kita. Tujuan dari rekonstruksi adalah untuk mempermudah kita menyerahkan perkara ini ke JPU, dan JPU melakukan penuntutan apakah perkara ini masuk ke 338 atau 351 ayat 3. Dalam hal ini tersangka telah melanggar pasal 338 KUHP Junto 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara maksimal seumur hidup. Rekonstruksi ini berjalan dengan lancar dengan penjagaan ketat yang diterapkan oleh aparat kepolisian Resor Sawalunto. Saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan dari lokasi kejadian. Salam presisi. Pemirsa, Polres Mimika bersama Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Papua dan pasukan Brimob 3 serta personel instansi terkait menggelar simulasi pengamanan kota. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.